Ada Caroline Wharton dan ini agak beda ya karena yang satunya kecil, yang satunya di wadah besar, polybag besar. Mungkin sobat semua awalnya kaget kenapa ini ada dua dengan posisi yang memang kurang enak dipandang. Nah, di video kali ini sengaja aku ambil dua contoh keladi Caroline. Nanti punya keladi apapun atau udah ada Caroline. Nah, ini saya hanya sebagai contoh aja. Kalau aku juga dulu nggak terlalu ngerti kalau masalah dalam pot ya, dalam penempatan tanaman. Ternyata kalau misalkan kelamaan disimpan di pot yang memang mungkin tidak sesuai dengan perkembangan pertumbuhan keladi ataupun tanaman lain, ternyata berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, salah satunya ini Caroline, yang satu di polybagnya udah dipindah ke polybag besar, yang satu tetap di polybag yang memang dalam pembibitannya polybag tersebut. Nah, ternyata jauh banget perbedaannya. Bisa sobat lihat semua ya di sini. Yang ini nih pertumbuhannya telat banget, ternyata memang aku sengaja nih buat percobaan. Jauhnya jauh banget, yang ini malah hampir kerdil tapi memang daunnya memang cantik sih walaupun kecil juga. Nah, aku sengaja ini contohin buat sobat semua kalau di rumah seperti ini kejadiannya. Makanya sobat semua cepat-cepat dipindah polybagnya ataupun pindah potnya supaya seperti yang daun ini makin melebar dan juga rumpunya makin besar sobat semuanya. Repotting juga ternyata pengaruh banget terhadap tumbuhan. Semua tanaman tumbuhan yang disimpan dalam pot tentunya perlu perhatian khusus untuk masalah ini ya sobat semuanya. Perlu diingat sobat semuanya bahwa tanaman khususnya keladi itu nutrisi dan juga masalah pot itu harus diperhatikan benar-benar, karena kalau misalkan potnya kecil nutrisi besar itu akan membuat jadi kerdil. Sebaliknya juga pot kecil dan juga nutrisi yang memang kurang juga itu akan menyebabkan kerdil. Masih banyak faktor juga sih sebetulnya, cuman nanti juga sobat semua kalau misalkan sering mencoba untuk bertanam nanti akan paham sendiri, karena kalau misalkan hanya mengikuti tutorial ataupun kata-kata orang lain, nah itu akan sulit untuk dibuktikan. Makanya saya sarankan untuk selalu mencoba, karena dengan mencoba itu akan lebih bagus daripada ide orang lain tentunya. Oke sobat semuanya. Ini perbedaannya nampak sekali, nyata sekali, karena kalau misalkan yang tadinya yang ini di pot kecil ini kerdilnya lumayan kerdil lama gitu kan. Nah, ini sementara yang pada waktu itu aku pindahin ke tempat yang ini ternyata luar biasa juga ini perkembangan pertumbuhannya. Makanya ternyata pengaruh sekali. Dan aku pernah lihat di video orang lain, katanya kalau misalkan pot itu tidak terlalu pengaruh terhadap keladi, yang penting lembab. Ya, ternyata pernyataannya itu tidak terbukti untuk pengalamanku. Makanya sobat semua juga harus mencari sumber sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi ilmunya. Oke sobat semuanya. Keladi Caroline itu kan yang diharapkan mungkin semua orang juga sobat semuanya pengen menjadi daunnya itu semakin buri, karena dengan
burik dia itu akan semakin indah dan cantik kalau menurutku. Makanya harus diperhatikan dalam masalah potnya supaya buriknya itu semakin banyak. Nah ini si kecil ini buriknya tidak terlalu beda banget dengan yang udah di pot besar karena mungkin dia maksimal perakarannya. Jadi ini ya buriknya itu semakin penuh di daunnya. Apalagi nanti kalau misalkan kebanyakan nutrisi yang mungkin dihasilkan dari pupuk NPK, nanti yang hijaunya ini bisa menguning dan bagus sih, jadi punya varian yang lain sobat semuanya.